Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hati-Mu. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai masalah pokok ekonomi ya. Nah, sebelum kalian kepoin video saya ini atau sebelum kalian tonton video saya ini, kalian subscribe channel ini ya. Subscribe. Karena subscribe itu bayar pakai kuota. Oke, terima kasih semuanya dan selamat menonton. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, nah di mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa atau kalian mampu memahami permasalahan pokok ekonomi. Kemudian diharapkan juga siswa atau kalian mampu mendeskripsikan sistem ekonomi. Dan yang terakhir itu di mana kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan perekonomian di Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan membahas hanya mengenai masalah ekonomi saja dan ekonomi mikro serta ekonomi makro ya. Oke, nah untuk sistem ekonomi itu nanti akan ada di video selanjutnya. Jadi dalam masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini akan saya bagi dalam 3 video ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi itu terbagi atas beberapa poin, yaitu yang pertama permasalahan pokok ekonomi. Oke. Kemudian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi dan yang berikutnya itu adalah sistem perekonomian di Indonesia. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pokok ekonomi, lalu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk sistem ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia itu akan saya buat dalam video selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke dalam permasalahan pokok ekonomi. Nah, oke, sebelumnya kalian subscribe dulu ya, gengs. Oke, permasalahan pokok ekonomi. Waduh, ekonomi ternyata merupakan sumber masalah ya, bukannya. Nah, masalah pokok ekonomi. Jadi apa sih masalah pokok ekonomi? Itu terbagi atas 2 ya. Yang pertama ada yang dikatakan dengan masalah pokok ekonomi klasik. Nah, klasik ini dia hanya berbicara mengenai bagaimana memproduksi kan gitu. Jadi berbeda dengan ekonomi modern. Jadi kalau ekonomi klasik itu dia tidak melihat siapa pemakainya, kemudian kapan mau dibuat, kemudian bagaimana prosesnya, tidak. Yang pasti ketika dibutuhkan diproduksi. Nah, itu dia. Lalu didistribusikan, kemudian dikonsumsi. Nah, itu dia. Oke. Sementara di era modern sekarang muncul yang namanya permasalahan ekonomi modern ya. Yaitu yang pertama itu adalah what. Nah, jadi sudah lebih spesifik dia. What, apa, barang apa yang akan kita produksi. Nah, artinya kan setiap konsumen itu kan berbeda-beda yang dia inginkan atau yang akan dia konsumsi. Jadi apa yang mau kita konsumsi? Nah, jadi kita sesuaikan dengan konsumennya, dengan daerahnya, kemudian juga dengan isi kantongnya, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian apa yang mau kita produksi setelah kita tahu, lalu kita berbicara bagaimana cara kita memproduksinya. Nah, bagaimana cara memproduksinya supaya hasilnya lebih baik, kemudian harganya lebih murah,
kemudian bagaimana memproduksinya supaya kualitasnya lebih bagus, kemudian lebih banyak diminati oleh masyarakat. Nah, itu dia how, bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah untuk siapa. Nah, ini juga paling penting, untuk siapa. Artinya barang yang kita produksi itu kita harus klasifikasikan penggunanya. Nah, untuk siapa? Apakah yang penghasilannya menengah ke atas atau penghasilannya menengah ke bawah? Atau misalkan barang yang kita produksi ini adalah untuk orang-orang yang usianya di atas 60 tahun misalkan, atau barang yang kita produksi ini digunakan untuk anak-anak balita misalkan, seperti popo atau pampers gitu misalkan. Atau misalkan kita produksi yaitu handphone atau alat telekomunikasi, ya, HP. Nah, HP-nya untuk siapa digunakan, untuk kalangan siapa. Nah, jadi itu dia perlu ya, for whom, untuk siapa kita produksi. Nah, kemudian yang terakhir itu kapan. Nah, kapan harus kita kerjakan atau kapan kita akan mulai produksinya. Nah, itu dia. Jadi sangat berbeda sekali ya antara masalah ekonomi klasik dengan masalah ekonomi modern ya. Tadi kalau klasik hanya berbicara ya produksi, distribusi, konsumsi, tanpa mengetahui siapa pemakainya, bagaimana, kemudian produk apa yang mau diproduksi, tidak dipertimbangkan begitu. Sementara di ekonomi modern dia sudah lebih diklasifikasikan, yaitu apa yang mau kita produksi, bagaimana, untuk siapa, dan kapan. Nah, itu dia. Makanya di era modern sekarang kan banyak jenis usaha gitu, banyak jenis kegiatan-kegiatan usaha, sehingga orang pun banyak beralih ke wirausaha gitu. Dan kita bisa, zaman sekarang ini kita bisa memperoleh satu jenis barang dengan berbagai merek gitu. Misalkan untuk tempat minum misalkan ada Tupperware, ada misalkan mereknya apalah gitu, terserah. Misalkan handphone juga sekarang berbagai macam jenis merek gitu ya. Oke, nah itu kalau di era modern, masalah pokok ekonomi modern. Oke, langsung kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya itu adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Ini singkat saya jelaskan ya. Di mana ekonomi mikro ini adalah ekonomi yang kegiatan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya terbatas ya, yang terbatas. Jadi kalau dia ekonomi mikro itu ruang lingkupnya kecil. Makanya dikatakan dia perilaku individu dan rumah tangga perusahaan. Berarti kan individu satu kan gitu, perusahaan ya satu gitu, bukan skala besar ya, yaitu tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Itu dia kalau ekonomi mikro. Jadi ruang lingkupnya lebih kecil, di mana interaksi antara produsen dan konsumen di pasar untuk mencapai kesepakatan harga merupakan kajian ekonomi mikro. Nah, lihat kan sangat kecil sekali kajiannya, yaitu kesepakatan antara produsen dan konsumen di pasar dalam mencapai kesepakatan harga. Nah, itu dia mengenai ekonomi mikro. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan ekonomi mikro, di mana yang pertama itu adalah untuk menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi kelangkaan. Itu kajian ekonomi mikro yang pertama. Yang kedua adalah bersinergi antara sesama pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Kemudian kebijakan yang berikutnya adalah menggunakan teknik analisis ekonomi mikro untuk menetapkan langkah penyesuaian yang lebih efisien ya, lebih ini bukan lebih legit lebih ya. Oke. Typo, sorry lah gengs, ya kan? Kemudian membentuk kesepakatan di kalangan produsen dan konsumen. Dan yang terakhir itu adalah di mana kajian ekonomi mikro untuk pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Nah, nanti masalah biaya peluang juga akan saya jelaskan juga di video selanjutnya. Oke? Nah, yang selanjutnya itu adalah asumsi-asumsi dalam ekonomi mikro. Yang pertama, berusaha untuk memaksimalkan hasil yang dicapai. Yang kedua itu adalah melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Yang berikutnya, konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Itulah asumsi-asumsi ekonomi mikro. Oke. Lalu kita akan lanjut mengenai ekonomi makro. Nah, jadi kalau ekonomi makro ini kajiannya sudah luas, sudah universal gitu ya, dibanding ekonomi mikro. Oke. Nah, di mana ekonomi makro ini ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Nah, sebuah negara dia bilang. Kalau tadi kan kalau mikro kan individu atau perusahaan. Nah, ini sebuah negara secara komprehensif. Ya, jadi gampang sekali membedakannya. Kemudian makroekonomi dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijakan seperti
pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Oke, kita lanjut. Cus. Nah, yang berikutnya adalah kebijakan dalam ekonomi makro. Nah, yaitu tingkat kesempatan kerjanya yang lebih tinggi, ya, karena tadi cakupannya kan negara, bahkan dunia. Kemudian produksi nasional tinggi, yes. Kemudian keadaan perekonomian stabil, lalu neraca pembayaran yang seimbang. Kemudian distribusi pendapatan merata. Nah, inilah 5 poin dalam kajian ekonomi makro. Nah, untuk lebih jelasnya ya baca bukumu, ya kan? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, yang berikutnya aspek-aspek yang dibahas dalam ekonomi makro meliputi yang pertama inflasi, ya. Jadi inflasi ini masuk dalam kategori ekonomi makro. Kemudian pengangguran, kemudian pertumbuhan output, ya, berarti pertumbuhan atas jumlah barang. Kemudian peran pemerintah, maafkan saya yang typo, bukan peran perintah tapi peran pemerintah. Oke. Kemudian ekonomi dunia. Itu adalah aspek-aspek yang dibahas dalam ekonomi makro. Oke, yang selanjutnya. Itu adalah perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, jadi di sini ada saya lampirkan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ya, ini aspek yang dilihat, kemudian ini ekonomi mikro, ini ekonomi makro. Nah, kalau kita lihat dari aspek harga, ya, ekonomi mikro itu harga adalah nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja. Oke. Sementara dalam ekonomi makro, harga itu adalah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan. Nah, itu dia. Oke. Nah, selanjutnya adalah aspek unit analisis. Nah, di mana kalau dalam ekonomi mikro itu membahas tentang kegiatan ekonomi secara individual seperti permintaan, penawaran, perilaku produsen, perilaku konsumen, pasar, penerimaan, biaya, laba atau rugi perusahaan. Sementara kalau unit analisis untuk ekonomi makro, dia membahas tentang ekonomi secara keseluruhan seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi lainnya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari aspek tujuan analisisnya, di mana kalau ekonomi mikro itu dia lebih menitik beratkan pada analisa tentang cara mengalokasikan sumber daya supaya dapat dicapai kombinasi yang tepat, ya. Jadi dia menitik beratkan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya. Sementara kalau tujuan analisis untuk ekonomi makro itu lebih luas, yaitu lebih menitik beratkan pada analisis tentang pengaruh kebijakan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Nah, jadi itulah beberapa perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro jika dilihat dari 3 aspek. Oke? Nah, gampang. Kalau gampang langsung di-subscribe, jangan lama-lama lagi. Oke. Nah, sampai di sini video pembelajaran tentang masalah perekonomian dalam sistem ekonomi. Nah, video selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi, ditunggu ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam equilibrium, salam balance. Bye bye. Boom.